warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Misyana. Saya dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengaruh aliran realisme terhadap pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Satu, pendidikan yang kontekstual dan praktis. Realisme menekankan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk pengetahuan teoritis, tetapi juga dalam bentuk pengalaman nyata. Dan dalam pendidikan Islam ini berarti siswa tidak hanya menghafal teori saja, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Yang kedua itu ada pengembangan kecerdasan intelektual dan karakter. Pendidikan menurut realisme tidak hanya fokus pada otak atau kognitif, tetapi juga pada karakter, moral, dan etika. Yang berikutnya ada pendidik. Pendidik berperan sebagai fasilitator realitas dan bukan hanya menyampaikan teori, tetapi juga harus mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dengan menggunakan observasi, pengalaman nyata, praktek, dan diskusi langsung sebagai metode mengajarnya. Yang berikutnya ada peserta didik. Realisme menekankan bahwa siswa harus belajar melalui pengalaman nyata. Siswa bukan hanya penerima pasif secara teori saja, tetapi juga ikut mengamalkan, ikut aktif dalam mencari, mengamati, dan menemukan pengetahuan. Yang berikutnya ada metode pendidikan. Metode berbasis pengalaman. Yang pertama itu ada metode berbasis pengalaman. Belajar harus dikaitkan dengan pengalaman langsung seperti observasi, praktik, dan eksperimen. Yang berikutnya ada diskusi dan kerja kelompok. Diskusi mendorong siswa untuk berpikir kritis dan realistis dan memahami realitas dari berbagai sudut pandang. Yang berikutnya kerjasama kelompok, menanamkan sikap kolaboratif dalam menghadapi masalah kehidupan nyata. Yang berikutnya adalah lingkungan pendidikan. Menjadikan pendidikan lebih nyata, praktis, dan sesuai kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan teori atau hafalan, tetapi juga menekankan pengalaman langsung, pembentukan akhlak, dan keterampilan hidup. Guru berperan sebagai teladan dan pembimbing, sementara sekolah menjadi tempat siswa belajar disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai agama yang bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan zaman. Berikutnya ada kurikulum. Yang pertama itu berorientasi pada pengalaman nyata dan kebutuhan praktis. Yang kedua harus terintegrasi, efektif, kognitif, psikomotor. Dan yang terakhir ada fleksibel dan dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Yang terakhir ada evaluasi. Aliran realisme membuat evaluasi pendidikan lebih nyata, aplikatif, dan menyeluruh, sehingga tidak hanya menilai hafalan siswa, tetapi juga sikap, keterampilan, dan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.